وشفيعنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا مؤلف هذا الكتاب بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال في كتابه سفينة النجاة فصل نواقض الوضوء أربعة أشياء. الأول الخارج من أحد السبيلين من قبل أو دبر ريح أو غيره إلا المني. الثاني زوال العقل بنوم أو غيره إلا نوم قائد ممكن مقعده من الأرض. الثالث التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين من غير حائل. الرابع مس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الراحة أو بطون الأصابع. الحمد لله. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita sambung kembali kajian daripada pembacaan kitab Safinatun Najah. Yang mana alhamdulillah malam hari ini kita berada di bab yang akan menerangkan tentang nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Setelah kita sebutkan di kajian sebelumnya syarat-syarat wudu, fardu wudu. Kita sudah kaji juga terkait dengan niat wudu. Nah, malam hari ini yang akan kita kaji tentu wudu batal, bisa batal. Apa saja yang membatalkan wudu? Yang membatalkan wudu ada 4. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya. Hanya 4 ini. Jadi selain yang kita sebutkan dari 4 hal ini tidak membatalkan wudu. 4. Yang pertama al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin aw duburin rihun aw ghairuhu illal mani. Yang pertama adalah yang keluar, yang membatalkan wudu, yang keluar al-kharij min ahadis sabilain, dari salah satu dua maaf dalam bahasa ya belak-belakan ya. Soalnya dalam pembahasan ilmu itu tidak ada kata malu. Jadi minta maaf sekali lagi ya kalau kami susah memilih kata yang lembut misalkan atau yang halus. Jadi yang pertama kali yang membatalkan wudu adalah yang keluar dari 2 lubang kemaluan. Baik kemaluan depan atau kemaluan belakang. Al-kharij, apapun yang keluar dari kemaluan depan
dan kemaluan belakang, maka itu membatalkan wudu. Apapun yang keluar itu angin, buang angin, atau yang keluar itu air, atau yang keluar itu kotoran, atau yang keluar kayu misalkan, emas yang keluar misalkan, yang pokoknya apapun yang keluar dari dua lubang kemaluan, depan dan belakang, maka membatalkan wudu. Urusan nanti najis atau tidak najis beda lagi. Urusan najis dan najis beda dengan yang membatalkan atau tidak membatalkan. Yang keluar misalkan dari kemaluan belakang, misalkan keluar emas, diumpamakan sama ulama dengan emas atau batu. Kering misalkan. Emas dan batu ini keluarnya kering. Hukumnya apa? Suci atau najis? Suci. Hukumnya suci. Jadi kalau yang keluar bukan cairan atau sesuatu yang jenisnya kotoran, maka hukumnya suci. Keluar batu atau emas misalkan, tapi maaf bercampur dengan kotoran, disiram kotorannya hilang, tohir. Benda tadi yang keluar suci, boleh kita bawa sholat. Tapi wudhu batal atau tidak? Batal tetap. Jadi patokannya apapun yang keluar dari kemaluan depan dan belakang membatalkan wudhu. Urusan najis atau tidak najis itu urusan lain. Pokoknya kalau ada yang keluar dari dua tempat tersebut, maka wudhu kita batal. Wudhu kita batal. Baik dari kemaluan depan atau kemaluan belakang. Kecuali illal mani. Kecuali sperma. Mani, sperma, selain mani tidak najis, sperma juga tidak membatalkan wudhu. Kenapa tidak membatalkan wudhu? Karena kata ulama lah iya, mani mewajibkan lebih dari wudhu. Ketika sperma keluar, bukan wajib wudhu lagi, tapi wajib mandi besar. Makanya mani, sperma tidak membatalkan wudhu. Bagaimana contohnya orang keluar sperma tidak batal wudhu? Kalau sama istri kan pasti batal, bersentuhan. Contoh ada orang yang tidurnya mantap, duduk, kemudian mimpi, keluar mani. Keluar sperma. Batal enggak wudhunya? Tidak batal. Tapi wajib mandi? Wajib mandi. Nah, jadi yang keluar dari dua kemaluan semuanya membatalkan wudhu kecuali sperma tidak membatalkan wudhu. Sperma tidak membatalkan wudhu dan sperma hukumnya suci, tahir. Hukumnya suci. Dalilnya kata ulama diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kata Siti Aisyah kadang pakaian Nabi ada yang terkena sperma. Tentu ma'asyiral hadirin wal hadirat, Siti Aisyah ketika menceritakan ini karena suaminya Nabi, ya. Karena suaminya Nabi. Kalau kita tidak boleh menceritakan apa yang terjadi dengan istri kita ke orang lain. Istri kita juga tidak boleh menceritakan apa yang terjadi di antara dia dan suaminya ke orang lain. Haram hukumnya. Orang yang menceritakan apa yang terjadi di antara mereka berdua, suami istri, salah satunya cerita, hukumnya haram. Kenapa istri Nabi menceritakan ketika misalkan di dalam kamar bersama Nabi Muhammad, tidur bersama Nabi, ketika mandi bersama Nabi. Kenapa mereka menceritakan itu? Karena suami mereka Nabi adalah seorang musyarri yang mensyariatkan hukum. Apa yang dilakukan oleh Nabi itu jadi hukum buat kita. Kata Siti Aisyah, Nabi pernah berada di pangkuanku, baca Al-Quran, aku lagi haid. Aku lagi tidak sholat. Ini jadi hukum. Kata Siti Maimunah, aku pernah mandi bareng sama Nabi, aku lagi haid. Ini hukum. Nah, jadi kenapa mereka menceritakan hal-hal yang sangat privasi antara mereka dengan Nabi? Karena suami mereka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau kita dengar cerita-cerita seperti itu, ya itu khusus untuk Nabi.
Tidak boleh kita ngikuti Nabi di situ. Siti Aisyah menceritakan, terkadang Nabi, kata Siti Aisyah, mengerik bekas sperma di pakaian Nabi Muhammad SAW. Pakaian Nabi terkena sperma, kata Siti Aisyah, dikerik sama Nabi, kemudian Nabi keluar bawa pakaian tersebut sholat. Cuman dikerik, tidak dibasuh, cuman dikerik, tidak dibasuh. Nah, ini kata ulama dalil bahwasanya sperma itu suci, tidak najis. Cuman kalau berarti Ustaz cukup dikerik kalau kita kena sperma, bawa ke masjid sholat tidak apa-apa. Nabi dulu bajunya cuma dua, cuma tiga. Bukan cak kita alhamdulillah sekarang. Tiap tahun sewet makin numpuk, habis lebaran numpuk lagi. Sudah cuci lah kalau kita Pak. Nabi itu lihat dong kondisinya Nabi. Dan Nabi itu ngamalkan tersebut biar ditiru untuk semua golongan umat. Maksudnya Nabi ngamalkan itu biar untuk orang yang tidak punya banyak baju ada suri tauladan pada diri Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak berkecil hati. Oh, sama aku cuma dua. Kalau kena sperma cak mana sholat di masjid? Jangan kecil hati. Nabi pernah mengalami itu. Tapi kita sekarang punya pakaian Masya Allah, nikmat dari Allah, Alhamdulillah. Sudah, kalau mau sholat cari yang betul-betul bersih. Nabi dulu kondisinya beda. Cuman Nabi ngamalkan itu untuk menunjukkan, membuktikan mani itu tidak najis. Jadi semua yang keluar dari kemaluan depan dan kemaluan belakang membatalkan wudhu kecuali sperma. Ulama membahas. Kalau misalkan kata ulama, lubang dari kemaluan depan atau ke belakang ada yang ketutup. Jadi buat saluran pembuangan di tempat lain. Nauzubillah, ada orang yang sakit misalkan tidak bisa keluar dari situ, dari lubang aslinya. Dilihat dulu kata ulama. Jadi ini yang kita mau bahas, lubang saluran pembuangan baru lagi. Bukan yang pada normalnya. Dilihat kata ulama. Kalau misalkan umpama lubang yang baru tadi dibuat untuk mengeluarkan kotoran dan lubang aslinya memang ketutup, jadi dari lahir, naudzubillah, misalkan ini anak dari lahir, lubang kemaluan depan dan belakangnya ketutup. Dari lahir misalkan, ketutup. Memang tidak pernah aktif. Sehingga mau tidak mau dibuat saluran baru untuk mengeluarkan kotoran dari tubuh. Itu kata ulama hukumnya semua yang keluar dari lubang tersebut sama membatalkan wudhu. Jadi kita ulangi, kalau lubang yang asli ketutup, ketutupnya memang bawaan dari lahir, bukan karena sakit. Ketutupnya memang bawaan dari lahir. Ketutup bawaan dari lahir. Sehingga kata dokter kita buat pembuangan baru. Dilubangilah anggota tubuhnya, dipilih sama dokter. Nah, dimanapun lubang tersebut yang dilubangi sama dokter untuk mengeluarkan kotoran dari perut, membatalkan wudhu. Batal wudhu, misalkan di pojok pusar, atau di bawah, di paha, atau maaf, di bagian belakang, misalkan. Dimanapun lubang baru yang dibuat, dengan catatan lubang aslinya memang tertutup dari lahir, maka lubang tersebut membatalkan wudhu. Apapun yang keluar dari lubang buatan itu batal wudhu. Ini kalau lubang aslinya tertutup dari lahir. Kemudian kata ulama, kalau misalkan tidak, lubang aslinya itu aktif sempat aktif normal, baik yang bagian depan atau yang bagian belakang normal aktif. Kemudian tiba-tiba, naudzubillah, mudah-mudahan kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, ketutup, tidak tersumbat misalkan. Tidak bisa keluar dari kemaluan depan dan kemaluan belakang. Tapi aslinya aktif, aslinya normal. Habisnya tidak normal, ketutup. Sehingga kata dokter, kita harus buat saluran pembuangan baru. Dibuatlah lubang baru.
lubang aslinya ketutup. Tapi ketutupnya ini karena sakit. Aslinya normal, tadinya normal. Cuman karena ada penyakit atau kena apa, wallahu alam, apa penyebabnya, pokoknya lubang tadi kesumbat, sehingga kata dokter harus buka lubang baru. Nah kata ulama, dilihat ini lubang di mana. Kalau lubang yang baru dibuka di bawah pusar, maka membatalkan wudhu. Kita ulangi. Jadi kalau lubang yang baru dibuka oleh dokter karena lubang aslinya kesumbat di bawah pusar, maka apa yang keluar dari lubang tersebut membatalkan wudhu. Tapi kalau lubang tadi dibuka sama dokter di atas pusar, di perut misalkan, lubang tadi dibuka sama dokter selangnya, tapi tempat aslinya kesumbat, maka tidak membatalkan wudhu. Apa yang keluar tidak batal wudhu. Nah, jadi yang tidak batal wudhu ini lubang aslinya normal, cuman kemudian kesumbat, sehingga kata dokter harus buka lubang baru untuk pembuangan kotoran tadi. Dilihat. Kalau dilubangi sama dokter di bawah pusar, maka membatalkan wudhu. Sama kayak lubang yang asli hukumnya. Tapi kalau dipasang selang sama dokter di atas pusar, maka tidak membatalkan wudhu. Itu gambaran yang ketiga. Yang kedua. Gambaran yang ketiga, yaitu misalkan lubang aslinya masih aktif. Lubang aslinya masih aktif. Normal masih. Lubang belakang dan lubang depan masih aktif, keluar kotoran dari situ. Cuman sama dokter karena butuh misalkan untuk pembuangan yang ekstra, sehingga dibuka lubang baru. Nah, lubang baru ini dimanapun tempatnya tidak membatalkan wudhu. Lubang yang baru, Masya Allah, lubang yang baru dimanapun tempatnya tidak membatalkan wudhu. Nah, jadi untuk lubang pembuangan ini yang dibuat sama dokter itu ada 3 hukum. Kalau kita ringkas, kita ulangi sekali lagi karena ini penting. Jangan kaget pas kejadian baru kita repot. Karena kan naudzubillah, mudah-mudahan kita dijauhi sama Allah dari penyakit. Kita udah minta penyakit sama Allah. Cuman nuntut ilmu atau belajar kan tidak ada kata salahnya. Nah, jadi lubang pembuangan yang baru dibuat, bukan pembuangan asli, itu ada 3 hukumnya. Ada 3 macam atau 3 perincian. Yang pertama, kalau lubang aslinya memang ketutup, dari lahir ketutup, maka lubang yang baru dibuat dimanapun letaknya membatalkan wudhu. Yang kedua, lubang aslinya tadinya normal, kemudian karena penyakit akhirnya kesumbat, maka dia harus dibuat lubang baru. Lubang yang baru dibuat ini kalau di bawah pusar membatalkan wudhu. Kalau di atas pusar tidak membatalkan wudhu. Jadi dia lubang aslinya ada, normal tadinya. Kemudian sakit, kesumbat, kata dokter kita buka lubang baru. Di mana lubang baru? Kalau di bawah pusat batal wudhu. Kalau di pojok pusat wudhu tidak batal. Kemudian yang ketiga, lubang aslinya masih normal, aktif. Aktif masih lubang aslinya. Masih keluar dari situ. Cuman kata dokter kita butuh pembuangan ekstra misalkan. Harus dikeluarkan lagi. Dibuat pembuangan lagi harus. Nah, ini dimanapun lubang tersebut dibuat tidak membatalkan wudhu karena yang asli masih normal. Nah, jadi ini tiga perincian untuk lubang tambahan yang dibuat agar mengeluarkan cairan atau kotoran dari anggota tubuh kita. Nah, jadi alhamdulillah sama ulama kita itu semuanya dikaji, semuanya dikaji dan semuanya dibahas. Kemudian yang kedua, jadi itu yang pertama, yang membatalkan wudhu. Keluarnya sesuatu dari 2 kemaluan, baik kemaluan depan atau kemaluan belakang, baik yang keluar tadi angin atau apapun yang keluar, pokoknya membatalkan wudhu, kecuali mani, sperma tidak membatalkan wudhu, karena sperma mewajibkan kita untuk mandi wajib. Kemudian yang kedua,
daripada yang membatalkan wudu, zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma mumakkinin maq'adahu minal ardi. Hilangnya kesadaran itu membatalkan wudu. Yang kedua, hilangnya kesadaran. Kesadaran kita hilang. Baik hilangnya kesadaran tadi dari tidur atau dari selain tidur, pingsan. Pingsan membatalkan wudu. Atau mabuk, maaf. Ya kalau perlu ada orang mabuk nak wudu dulu. Misalkan mabuk tanpa disengaja, misalkan. Dia kira itu air mineral, dah taunya minuman keras. Dia minum, habis minum mabuk. Nah, cuman beda hukumnya. Kalau wudunya batal semua. Cuman orang yang mabuk tanpa disengaja tentu tidak dosa. Dan apa yang dia lakukan semasa dia mabuk, kalau mabuknya tidak sengaja, itu tidak dianggap sama syariat. Misalkan pas dia lagi mabuk, dia nyerai ke bininya. Tidak jatuh talak. Karena mabuknya tanpa disengaja. Beda dengan mabuk yang disengaja. Oh, Ustaz, aku pas nyerai ke dia lagi mabuk, jatuh talak. Salah dewek, apa kau mabuk? Jadi kalau mabuknya disengaja, apa yang dilakukan oleh pemabuk tersebut ketika dia sedang mabuk dianggap semua sama syariat. Dijatuhkan semua. Yang merusak barang orang lain, wajib ganti. Apalagi dia menceraikan istrinya, jatuh talak. Dia mengucapkan janji, ngomong macam-macam, dianggap semua sama syariat. Beda dengan mabuk tak disengaja. Nah, mabuk yang tidak disengaja, apa yang dia lakukan tidak dianggap sama syariat. Karena mabuknya tidak sengaja. Cuman wudunya sama-sama batal. Wudunya batal. Nah, jadi yang membatalkan wudu kedua adalah hilangnya kesadaran. Baik dengan tidur, tidur bukan ngantuk. Beda tidur sama ngantuk. Kata ulama bedanya tidur sama ngantuk. Kalau tidur itu, ya, tidur tuh kalau mimpi, Ustaz aku nak tuh tidur, tapi mimpi, sudahlah tidur itu. Kalau lah mimpi namanya tidur. Ngantuk itu antara sadar dan tidak sadar, tapi masih dengar omongan orang yang ada di sampingnya, itu ngantuk. Itu kan ngantuk. Ngantuk tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau tidur membatalkan wudhu. Jadi itu bedanya. Kalau ngantuk masih sadar atau masih dengar apa yang diperbincangkan oleh orang yang ada di sekitarnya. Itu berarti ngantuk baru. Kalau tidur batal wudhu. Walaupun tidurnya sebentar, sekejap cuma tidurnya, wudhunya batal. Kecuali tidurnya para nabi. Nah, Nabi Muhammad SAW itu punya kelebihan ketika beliau tidur, wudhunya tidak batal. Nabi pernah bangun tidur, langsung sholat. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, apakah engkau sholat langsung, tidak wudhu? Kata Nabi, wahai Aisyah, kami para Nabi itu ketika tidur, mata kami cuma yang terpejam, tapi hati kami tetap sadar. Jadi tahu apa yang terjadi, kata Nabi. Nah, kenapa? Tidur itu membatalkan wudhu. Tidur membatalkan wudhu karena kata ulama, karena mungkin ketika kita tidur, banyak yang kita lakukan tanpa kita sadari. Maaf, mungkin buang angin. Ketika tidur mungkin tangan kemana-mana, sehingga membatalkan wudhu. Makanya adab bangun tidur dari Nabi Muhammad SAW. Jangan langsung tangan bangun tidur dicelupkan ke bak. Apalagi kalau baknya itu di bawah 2 kullah. Jangan langsung dicelupkan ke gentong tangan yang tadi itu. Adab bangun tidur kata Nabi sebelum wudu basuh dulu tangan. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu kata Nabi dalam hadis. Karena dia tidak tahu tangannya itu semalam tidurnya di mana. Jadi biar bersih tangan itu dibasuh dulu. Adab ini termasuk sunnah bangun tidur dari sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi alasan tidur batal wudhu karena ketika kita tidur kita tidak tahu apa yang terjadi. Makanya tidur membatalkan wudhu. Kecuali kata ulama, tidur yang posisinya itu sekiranya angin tidak akan keluar dari duburnya.
Posisi tidur yang tidak mungkin keluar angin. Seperti apa posisi itu? Kata ulama, posisi tidurnya dalam keadaan duduk. Duduk. Mantap duduknya. Nah, cuman kata ulama, ini untuk orang yang postur tubuhnya sedang, standar, normal. Bukan yang terlalu kurus, bukan yang terlalu gemuk. Yang terlalu kurus atau terlalu gemuk, walaupun dia mantapkan begini, ini penelitian ulama kita. Walaupun dia mantapkan posisinya ketutup begini, itu duburnya masih kebuka, kata ulama. Nah, jadi orang yang badannya itu standar, tidak terlalu gemuk, juga tidak terlalu kurus, dialah yang bisa duduk mantap sehingga duburnya tidak terbuka dan mengeluarkan angin ketika tidur. Nah, dia kalau tidurnya dalam keadaan duduk, maka wudhunya tidak batal. Jadi syaratnya tadi, orang yang tidur dalam posisi duduk, wudhunya tidak batal. Pertama, mu'tadilal khilqah. Dia memiliki postur tubuh yang normal atau yang standar, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Yang kedua, ketika dia bangun, posisinya sama sebelum dia tidur. Tidurnya dia usahakan mantap, bangunnya lah nguling. Pas dia bangun sudah nguling, ya batal. Jadi pas dia bangun, posisinya masih seperti ketika dia belum tidur. Nah, baru wudhunya tidak batal. Yang ketiga syaratnya, ketika dia bangun, orang yang di sampingnya, orang yang terpercaya tidak mengatakan kau tadi buang angin. Kalau teman yang di sampingnya dia udah usaha misalkan mau batal wudhu tapi ngantuk misalnya, mantap posisinya, tidur dia, bangun dari tidur, posisinya masih sama, berarti kan dua syarat sudah terpenuhi untuk wudhunya tidak batal. Tapi ada orang di sampingnya, orang tadi bukan pembohong, orang yang bertakwa, orang baik yang tidak pernah bohong, apalagi masalah agama, ngomong, tadi kau pas lagi tidur buang angin. Nah, berarti wudhunya batal. Wudhunya batal. Tapi misalkan tiga syarat tadi terpenuhi, dia tidur dalam keadaan posisi mantap, sekiranya duburnya tidak terbuka dan dia memiliki anggota tubuh yang standar, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Ketika bangun posisinya masih seperti itu. Tidak ada yang mengatakan kau tadi buang angin, maka wudhunya tidak batal. Wudhunya tidak batal. Dalilnya kata ulama, sahabat itu meriwayatkan kadang kami nunggu Nabi untuk sholat isya sampai kami ngantuk-ngantuk sampai kami tidur-tidur. Nabi itu Pak kadang sholat isya bahkan keseringannya Nabi sholat isya agak dimundurkan. Kayak di mazhab Abu Hanifah paling afdol waktu untuk sholat isya itu di udah lewat sepertiga malam. Sepertiga malam lewat. Jadi kalau malam kita bagi tiga bagian, berarti kurang lebih malam itu dihitung dari maghrib. Kalau maghrib sekarang jam 6, jam 9 mungkin ya. Jam 9, jam 10. Iya, jam itu kurang lebih. Jadi sepertiga malam pertama sudah lewat. Itu waktu yang afdol untuk sholat isya di mazhab Abu Hanifah. Ya ini, Ustaz, kalau nunggu jam itu katik yang sholat di masjid, ya jangan. Kita tetap nunggu sholat di awal waktu. Kalau tidak ada hajat, tidak ada uzur, tidak ada kerjaan, kenapa diundur-undur kan begitu. Nah, tapi misalkan kayak kita di malam Ahad ini 2 minggu sekali ada kajian, ada majlis taklim, tidak masalah kita undur sedikit. Karena Nabi sering mengundur sholat isya, tidak di awal waktu, bukan karena hal yang melalaikan. Nabi banyak gawi. Kadang Nabi nerima undangan, ada yang minta diselesaikan permasalahannya, Nabi pergi ke sana. Nah, sahabat, kita kembali ke pembahasan inti. Sahabat kata mereka, kami kadang nunggu Nabi sholat itu sampai kami ngantuk-ngantuk, sampai kami tidur-tidur. Dagu kami ini nyentuh dada kami. Tidur betulan. Nabi datang, langsung komat kami sholat sama Nabi. Tanpa wudhu lagi. Nah itu dalilnya. Dalilnya Nabi diamkan, artinya tidak membatalkan wudhu. Nah, jadi kalau posisi tidurnya dalam keadaan duduk, mantap, sekiranya tidak bisa keluar angin dari duburnya, maka wudhunya tidak batal. Selain itu,
Walaupun cuman keliap biasa batal wudu. Wudunya batal. Nah, itu yang kedua dari yang membatalkan wudu. Hilangnya kesadaran dengan tidur atau dengan selain tidur seperti pingsan, mabuk dan lain-lain, maka membatalkan wudu. Kemudian yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'il. Bertemunya atau bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Kulit. Selain kulit tidak membatalkan wudu. Misalkan kuku ketemu kuku atau kuku ketemu kulit tidak batal wudu. Apalagi gigi misalkan. Kita megang gigi istri kita, tidak batal wudu kita. Pokoknya kulit ketemu kulit. Tulang tidak batal. Misalkan ada yang tulangnya, naudzubillah, ada yang tulangnya kelihatan, disentuh, wudunya tidak batal. Kulit ketemu kulit. Kulit ketemu kulit. Kulit manapun itu, maka wudunya batal. Iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin. Di Al-Quran Allah berfirman, au lamastumun nisa. Kata Allah termasuk yang membatalkan wudu ketika kalian saling bersentuhan dengan wanita. Lanang dan perempuan, betino Pak Kalau betino jadi lanang jadi jadian atau betino jadi jadian, tetap hukumannya, tetap patokannya fitratullah. Ada laki berubah dirinya jadi wanita. Naudzubillah. Banyak kan di zaman sekarang ini persis seperti wanita. Suaranya suara wanita, bentuk tubuhnya bentuk tubuh wanita. Apakah kita nyentuh dia batal? Tidak batal. Karena patokannya ala fitratillah, ala khalqillah. Patokannya tergantung ciptaan Allah. Dia dilahirkan apa? Perempuan. Hukumannya perempuan. Walaupun dia ngubah dirinya jadi laki-laki. Warisannya tetap statusnya seperti wanita. Laki-laki misalkan berubah jadi perempuan, tetap dia patokannya seperti laki-laki. Dia nak merubah apa? Nah, beda dengan khunsa muskil. Dalam kitab-kitab fikih itu ada istilah khunsa muskil. Khunsa muskil itu orang yang lahir memiliki dua kemaluan. Dua kemaluan ini aktif dua-duanya. Nah, ini makanya muskil. Muskil itu ini bermasalah, kata ulama. Kita katakan laki-laki, tapi dia ada kemaluan perempuan dan aktif. Kita katakan perempuan, dia ada kemaluan laki-laki dan aktif. Aktif dua-duanya. Beda kalau udah aktif. Kalau misalkan yang aktif hanya kemaluan wanitanya, ya sudah, berarti yang kemaluan laki-laki daging lebih itu cuman. Maka dianggap dia wanita. Untuk khunsa muskil, kata ulama, jaga-jaga wudhu kita batal. Misalkan bersentuhan dengan dia. Untuk jaga-jaga ihtiyatan, ulama mengambil pendapat, lebih banyak ulama mengambil pendapat yang muktamad wudhu kita batal. Kalau ketemu banci tulen, bukan banci jadi-jadian, banci itu tulen. Memang dia punya dua kemaluan dan dua-duanya aktif. Dilihat kata ulama, kalau misalkan dia cenderung ke wanita, oh berarti laki, bukan banci lagi, lanang sudah. Dua-duanya aktif. Misalkan punya dua kemaluan, dilihat mana yang aktif, dua-duanya aktif. Ya sudah kata ulama, dilihat cenderungnya kemana, ketertarikan dia kemana, lawan jenisnya siapa. Kalau dia lawan jenisnya laki-laki, berarti dia perempuan. Tertariknya dengan laki-laki, berarti dia perempuan. Kalau dia tertariknya dengan perempuan, berarti banci tadi laki lah, itu sudah ada masalah lagi. Udah dihukumi, oh tertarik ke perempuan, berarti dia laki-laki. Ini masalah ini sama ulama sampai dibuat bab khusus di Kitabul Faraid, di masalah bab warisan. Di masalah bab warisan, banci itu dulu kan, kalau sekarang ya insya Allah tidak sulit itu kan. Tinggal datang ke dokter, dicek sama dokter, oh dia ini anak, oh dia ini perempuan, dari DNA macam-macam lah, pokoknya tes darah, tes ini bisa semua kan itu. Hasilkan dia. Tapi kan ulama dulu tidak ada hal-hal seperti itu.
Dan kita juga tidak bisa jamin kedokteran kita ini terus maju sampai nanti. Pakai ulama kasih kaidah. Kalau ada orang yang seperti itu, punya dua kemaluan, bikin jadi dua masalah. Misalkan dia anggap dia lanang, berapa warisan dia? Anggap dia perempuan, berapa warisan dia? Lihat bagian yang paling mana yang paling dikit, maka kasih ke dia. Sisanya dimaukufkan, dibekukan dulu, bukan dibagi ke yang lain. Nah, begitu. Misalkan kalau dia laki-laki dapat warisan 1 miliar, kalau dia perempuan dapat warisan 700 juta. Maka yang dikasih ke dia warisan perempuannya. Ini banci tulen tadi. 700 juta. 300 jutanya bukan dibagi ke yang lain, tidak, dibekukan. Sampai jelas dia ini wanita atau laki-laki. Ketika jelas dia laki-laki, maka 300 haknya kasih ke dia. 1 miliar kan warisan aslinya. Tapi kalau ternyata dia perempuan, berarti 300 juta hak ahli waris yang lain. Dia udah ngambil penuh haknya. Nah, begitu. Jadi sampai segitunya dibahas sama ulama. Nah, untuk batal wudhu, kalau kita nyentuh banci tulen, wudhu kita batal. Perempuan nyentuh banci tulen, wudhu perempuan tadi batal. Dua-duanya batal ya. Persentuhan ini dua-duanya batal. Baik yang menyentuh atau yang disentuh. Baik sengaja atau tidak sengaja. Pokoknya kulit ketemu kulit, maka wudhu kedua-duanya batal. Kulit ketemu kulit. Patokannya apa? Berarti kalau kulit ketemu kuku, kulit ketemu tulang, kulit ketemu gigi, rambut tidak batal. Kita megang rambut istri kita, tidak batal wudhu kita. Istri kita megang jenggot kita, misalkan yang punya jenggot, tidak batal wudhu. Ya, jadi kulit ketemu kulit dan dua-duanya batal. Dua-duanya batal. Iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini. Nah, dua-duanya ini kabir, besar, sudah dewasa. Kabir di sini patokannya bukan baligh, bukan. Kabir di sini patokannya bukan baligh. Bukan kabiraini itu patokannya bukan dewasa, dewasa baligh, bukan. Tapi yang dimaksud kabiraini di sini adalah yang sudah bisa memancing syahwat yang menyentuh. Misalkan, Mbak, ada perempuan, anak perempuan, umurnya masih 14 tahun, belum keluar darah haid misalkan. 14 tahun, berarti kalau belum keluar darah haid, belum balighah, belum dewasa dia kan, belum baligh. Patokan syariat baligh itu kan kalau dia keluar darah haid atau umurnya sampai 15 tahun. Ini umurnya baru 14 tahun atau 12 tahun taruhlah, tamat SD. Tapi memiliki postur tubuh yang sudah besar, bongsor ini budak. Sehingga orang normal, bukan orang sakit sekali lagi. Bukan orang yang sakit, ada kelainan, ada kan naudzubillah itu yang punya kelainan penyakit seperti itu, demen sama anak kecil, naudzubillah, itu tidak jadi patokan. Orang normal, orang yang normal itu kira-kira tertarik belum dengan tubuh anak perempuan ini? Atau kebalikan, perempuan yang udah dewasa ngelihat anak yang umurnya 12 tahun, belum mimpi basah, belum keluar sperma, masih belum balik, tapi memiliki postur tubuh yang keker. Kira-kira perempuan normal kalau ngelihat ini anak tertarik belum? Perempuan normal. Jadi patokannya untuk orang yang normal kesehatannya dan ketertarikan syahwatnya itu normal, bukan orang sakit. Oh tertarik sudah, maka dia nyentuh anak tersebut batal. Kayak tadi, jangan aku guru di sekolah, salaman kalau budak, berdosa itu. Kalau kita guru kita laki, siswi kita perempuan, SMP, apa? Kalau SMA jelas Pak haram sudah, tidak boleh salaman tanpa ada pembatas. Ini membatalkan wudhu dan haram kalau bukan mahram. Nah sekarang Ustadz apa hukumnya kalau siswi tadi, anak tadi belum balighah, belum haid, belum dewasa, SMP kan dari 12 tahun. Lihat tubuhnya. Kalau sekiranya kamu ada ketertarikan terhadapnya, tidak boleh disentuh, haram, batal wudhu dan haram. Tapi kalau misalkan belum tertarik, badannya kecil Ustaz, umur 15 tahun kayak umur 7 tahun misalkan. Tidak ada ketertarikan di situ, maka tidak batal wudhu dan tidak haram.
Nah, jadi patokannya di sini kabiraini, laki-laki dan perempuan yang bersentuhan tadi dua-duanya dewasa atau nah, jadi patokan dewasanya itu kabirnya itu besarnya itu bukan umur, bukan balik, tapi haddun yushtahabi. Dia sampai ke posisi postur tubuhnya itu sudah ada ketertarikan untuk lawan jenisnya ketika melihatnya. Tentu dari patokannya dari orang yang normal. Nah, jadi iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini. Laki-laki dan perempuan yang bersentuhan tadi ajnabi. Ajnabi itu artinya bukan mahram. Mahram itu Pak ada berapa? Ada 14. Disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, itu mahram. Ada 14 disebutkan sama Allah. Yang disebutkan sama Allah ibu, ibu dan ke atas. Nenek, ibunya ibu, neneknya ibu, bibinya ibu. Terus tuh, pokoknya dari ibu kita sampai ke atas. Ibu kita ya. Kemudian ibunya. Maaf, ibu kita dan saudari ibu kita. Semua. Habiskan semua itu mahram kita. Naik ke atasnya lagi. Nenek kita. Saudari nenek kita. Saudari nenek kita. Itu juga mahram buat kita. Anak-anaknya, anak-anaknya nenek kita, ya berarti mahram juga, bibi kita, kan begitu. Mahram juga. Pokoknya ibu sampai ke atas, itu semua mahram. Putri sampai ke bawah, putri kita punya anak, punya putri lagi, terus sampai ke bawah itu semua mahram, mahram kita. Saudari kita, saudari kandung, saudari sebapak, saudari seibu, saudari sebapak, saudari seibu dengan artian bukan anak bawaan. Beda. Anak bawaan itu misalkan bapak kita nikah lagi dengan perempuan. Perempuan tadi sudah punya anak perempuan dari laki yang pertama, bukan dari bapak kita. Itu udah mahram, Pak. Oh, ini kan adikku. Ada, bukan adik itu. Sekarang ini istilah adik kakak di zaman sekarang ini banyak yang keluar dari syariat. Jadi bapak kita nikah lagi dengan janda misalkan. Perempuan tadi sudah punya anak dari suami pertamanya. Bapak kita kawin dengan perempuan tadi. Maka anak dia dari suami sebelum bapak kita tidak mahram ke kita. Yang mahram ke kita itu cuman istri bapak kita tuh. Istri kedua bapak kita itu mahram, boleh kita cium tangan. Anaknya dari suami lain bukan mahram. Bahkan ibunya itu bukan mahram kita. Ibunya ini banyak dikira, oh ini nenek aku. Nenek dari mana? Mertua bapakku. Jadi mertua tiri. Ibu tiri punya ibu. Ibu tiri punya bukan mahram kita itu. Ibu tiri punya ibu, bukan mahram. Jadi ketika bapak kita nikah lagi, berarti ibu tiri kita, yang mahram itu cuman ibu tiri kita itu. Sampai di situ cuman. Kenapa jadi mahram? Bukan karena nasab, kita tidak ada hubungan darah dengannya. Karena mahram bil ashar itu bahasanya. Karena mahramnya itu dengan besan kalau bahasanya. Bapak kita kawin dengan dia. Nah itu yang menyebabkan kita mahram, bukan hubungan darah. Makanya ibunya ibu tiri kita itu bukan mahram kita. Boleh kita kawini, boleh. Saudari ibu tiri kita bukan mahram kita. Boleh tidak bapak ngawini kakaknya, anak ngawini adiknya, boleh. Bapak sama anak iparan misalkan, boleh. Bapak ngawini kakaknya, anak ngawini adiknya. Jadi adik ibu tiri kita bukan mahram kita. Yang mahram itu cuma yang kawin sama bapak kita. Siapa yang kawin sama bapak kita? Oh dia, udah dia yang mahram sama kita. Sisanya bukan mahram. Pembahasan mahram ini cukup meluas, jadi perlu diperhatikan. Nah, yang bukan mahram itulah yang membatalkan wudhu. Kalau mahram tidak batal wudhu. Bibi, putri, keponakan. Keponakan di sini anak dari saudara atau dari saudari. Baik saudara-saudari kandung atau saudara-saudari sebapak atau saudara-saudari seibu.
Tapi keponakan dari anak paman, bukan mahram lagi, Pak. Kita punya bibi, itu yang mahram sama kita cuman bibi kita. Anak dari bibi kita atau anak dari paman kita itu bukan mahram kita. Misan, bahasanya kan boleh kawin misan. Nah, kalau misan saja itu bukan mahram, apalagi anaknya misan. Salaman, ngapo? Ini keponakan aku, keponakan dari mana? Ibunya misan aku, bukan keponakan. Atau oke lah, katakan keponakan, tapi bukan mahram. Boleh kawin. Contohnya, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu statusnya dengan Siti Fatimah, beliau aminya Siti Fatimah. Kan Sayyidina Ali dengan Nabi misan, Ali bin Abi Thalib, Nabi Abdullah ayahnya. Abdullah dan Abu Thalib kakak adik. Berarti Ali dan Nabi sepupu. Fatimah putrinya Nabi dinikahi sama Sayyidina Ali. Nah, jadi kalau sepupu saja bukan mahram, apalagi anak sepupu dan sampai ke bawah itu bukan. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, sekarang banyak, oh kami ini kakak adik, kami ini saudara, misal. Itu misal betul saudara, nyambung tadi silaturahim, tapi bukan mahram. Tidak boleh bersentuhan, tidak boleh buka aurat di depannya, haram. Na'udzubillah min dalik. Nah, jadi yang ketiga, yang membatalkan wudhu bersentuhan. Dua kulit, laki-laki dan perempuan yang sudah besar, patokan besar tadi jadi yang sudah bisa ada ketertarikan, menarik untuk pandangan orang yang normal, ajnabiyin, dua-duanya ajnabi, bukan mahram, min ghairi hail, tanpa ada pembatas. Berarti kalau disentuh tadi pakai pembatas, baju, plastik, atau kain, maka wudhunya tidak batal. Harus kulit ketemu kulit. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir, yang membatalkan wudhu adalah masukubulil adami au halqati duburihi bibatnir raha au butulil asabi. Yang keempat yang membatalkan wudhu adalah menyentuh kemaluan. Baik menyentuh kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain. Wudhu kita batal. Dengan apa menyentuh kemaluan ini? Dengan telapak tangan. Dengan telapak tangan. Kata ulama patokannya yang ketika ditutup tidak kelihatan, itulah yang membatalkan wudhu. Nah, ketika tangan dirapatkan begini, mana bagian yang tidak kelihatan, itulah yang membatalkan wudhu ketika menyentuh kemaluan. Kemaluan manusia, maaf, bukan kemaluan hewan, tidak. Jadi kemaluan manusia, baik kemaluan dia sendiri atau kemaluan orang lain. Nah, berarti ya kalau kita nyentuh kemaluan dengan bagian luar dari telapak tangan, tidak batal wudhu kita. Atau dengan sikut, tidak batal wudhu kita. Dengan ini tidak batal. Hanya ini yang membatalkan wudhu ketika menyentuh kemaluan. Menyentuh begini misalkan, maaf ini kemaluan disentuh begini, tidak batal berarti wudhunya. Soalnya pas dirapatkan begini kelihatan, berarti tidak membatalkan wudhu. Nah, menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri atau kemaluan lain, dengan catatan kemaluan Bani Adam, kemaluan manusia, maka wudhunya batal. Atau ulama, kalau misalkan, jadi ulama kita tadilah semua dibahas, masya Allah, ada kemaluan yang terpotong misalkan. Batal tidak kita nyentuhnya? Dilihat dulu kata ulama. Kalau misalkan yang terpotong tadi masih utuh, sekiranya orang lihatnya tahu, oh ini kemaluan, maka wudhunya wudhunya batal. Siapapun yang nyentuhnya, tidak tahu ini punya siapa, tapi pokoknya kemaluan, wudhunya batal. Tapi kalau misalkan sudah tidak utuh lagi, sekiranya orang tidak langsung ngeh, apa ini? Apa ini? Tidak tahu apa ini. Nah, berarti itu sudah hancur misalkan disentuh, wudhunya tidak batal. Jadi kemaluan yang terpotong tidak di tempatnya itu dilihat. Kalau masih nama kemaluan melekat padanya, wudhu batal. Kalau udah hilang nama kemaluan tadi, wudhu tidak batal. Dan yang membatalkan hanya menyentuh kemaluan. Sisa dari kemaluan tidak batal. Baik kemaluan depan atau kemaluan belakang. Halaqah dubur. Sekitarnya itu. Maaf, jadi sekali lagi tidak ada malu dalam syariat. Sekitar bulatan belakang.
Nah, ini sudah batalkan wudhu. Samping-sampingnya sudah batal wudhu. Kemaluan, hanya kemaluannya yang membatalkan wudhu. Selain dari kemaluan, tidak membatalkan wudhu. Hanya kemaluannya. Itu cuma yang batal wudhu. Sisanya tidak membatalkan wudhu. Nah, ini kurang lebih penjelasan 4 daripada hal-hal yang membatalkan wudhu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh kita buka sesi soal jawab. Jatuh di.